Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sudah mengambil saat teduh dan sempat berdoa secara pribadi sebelum mengikuti Rema malam ini bersama dengan saya. Malam ini tema kita adalah menggerutu mendatangkan murka Allah. Ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 1 ayat 34. Saya membacakannya. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kamus bahasa Indonesia, menggerutu itu diartikan atau dijelaskan sebagai perkataan yang diucapkan secara bergumam dan terus-menerus. Karena apa yang dirasakan adalah ketidakpuasan atau kedongkolan. Ya, karena rasa mendongkol atau rasa tidak puas, maka perkataan gerutu atau perkataan yang diucapkan dengan bergumam ini dilakukan terus-menerus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari istilah KBBI ini, maka saya yakin kita semua tidak terlepas daripada yang namanya gerutu. Kita pernah, bahkan mungkin ada yang sering menggerutu. Walaupun tidak di hadapan orang, hanya bergumam kecil-kecilan dan sendirian. Tidak ada orang lain di sekitar kita. Tapi perkataan bergumam karena kedongkolan, karena ketidakpuasan yang terus-menerus diucapkan, itu merupakan gerutu. Misalnya, kenapa sih hidup dari dulu susah terus? Kecil sampai sekarang susah terus. Kenapa sih jadi orang miskin terus dari dulu sampai sekarang? Atau hidup ini capek bener, udah capek, udah frustasi, dan itu dilakukan terus menerus walaupun itu kata-kata yang dikatakan sendirian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang seperti ini mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kenapa ya? Apa yang dikatakan Tuhan ini di dalam firman-Nya kepada bangsa Israel itu bisa mendatangkan murka dan hukuman yang hebat untuk bangsa Israel. Bapak Ibu, mari kita melihat sejarah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah keturunan Bapak Abraham, yang kepadanya Allah berjanji akan memberkati keturunannya, bahkan akan membawa keturunannya kepada tanah perjanjian, tanah yang akan dimiliki oleh keturunan Abraham. Tanah yang berlimpah susu dan madu istilahnya, tanah yang sangat subur, tanah yang menghasilkan hasil bumi dengan limpah ruah, sehingga mereka boleh mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, itu yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan ini berlaku kepada keturunannya juga, yaitu bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan atau perbudakan Mesir. Mereka dibawa keluar oleh Musa untuk dibawa ke tanah perjanjian. Saudara, semua bangsa Israel tahu bahwa Abraham yang adalah bapak atau kakek nenek moyang mereka begitu ya, itu sudah menerima janji akan tanah perjanjian. Dan mereka pun tahu ketika mereka ingin dibawa ke tanah perjanjian, mereka yakin inilah tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Namun di dalam perjalanannya, sekalipun Allah menyertai mereka berupa tiang awan di siang hari maupun tiang api di malam hari, tetap saja mereka mengalami ada hal-hal yang menyulitkan di dalam kehidupan mereka. Misalnya, mereka menjadi enggan makan daging terus-menerus, padahal tadinya mau makan daging gak ada, dikasih daging sama Tuhan. Tapi kemudian terus-menerus mereka bosan, mereka menggerutu. Lalu mereka mendapati air begitu ya, udah haus-haus,
mendapati air, pas diminum airnya rasanya pahit, begitu ya. Nah, itu mereka juga menggerutu. Bahkan seringkali mereka membandingkan kehidupan yang di padang gurun ini dengan kehidupan sewaktu mereka menjadi budak di Mesir. Mereka merasa lebih enak hidup di Mesir. Jadi benar-benar mereka itu menggerutu sepanjang perjalanan ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh ini sikap yang tidak baik. Kalau di hadapan kita begitu ya, ada sesuatu yang baik yang Allah ingin berikan kepada kita. Namun kita sebelum mencapainya, kita harus melewati berbagai kesulitan dan kesusahan. Seharusnya kita tetap mempercayai bahwa di akhir perjalanan yang menyulitkan ini, ada kebahagiaan yang tak terhingga. Ada kenikmatan, ada sesuatu yang menyenangkan yang akan kita dapatkan. Namun bangsa Israel ternyata tidak berpikir seperti itu. Mereka hanya terfokus pada penderitaan yang mereka temui. Bahkan sekecil apapun penderitaan itu, mereka tidak mau terima. Bahkan mereka rasanya mau terus-terusan dipuaskan. Padahal dulunya mereka adalah budak yang tidak memiliki tuntutan, tidak boleh memiliki tuntutan apapun dalam menjalankan kehidupan mereka. Mereka hanya bisa menerima. Namun setelah dibebaskan keluar dari Mesir, justru mereka begitu banyak permintaan, begitu banyak ketidakpuasan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya mereka menggerutu sepanjang perjalanan ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu mendatangkan kesedihan dan murka Allah. Bahkan mereka mendapatkan hukuman tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, kecuali anak-anak mereka yang lahir di dalam perjalanan mereka. Jadi orang-orang dewasa sampai usia 20 tidak, yang keluar dari Mesir itu sama sekali mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya anak-anak dan keturunan mereka saja yang masuk bersama Kaleb dan Yosua. Orang-orang yang dapat melihat akan pimpinan Tuhan, rencana Tuhan, dan mereka tetap mempercayainya. Bapak Ibu, ternyata menggerutu itu pada dasarnya adalah kurangnya percaya akan janji Tuhan. Tidak mau melihat akan pimpinan Tuhan. Sekalipun mereka tahu ada tiang awan dan tiang api sepanjang hari di dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita? Di dalam kehidupan ini, sebagai umat Tuhan, kita tidak luput dengan penderitaan, kesusahan dalam menjalani kehidupan. Namun Tuhan berjanji bagi anak-anak Tuhan, akan ada kekuatan untuk menanggung itu semua. Ada penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita masih sempat atau masih pantas untuk menggerutu hal-hal yang kecil? Sementara kepada kita dijanjikan, kita akan mendapat tempat yang indah bersama Tuhan suatu kali nanti. Ada tempat atau kediaman yang kekal untuk kita, yang tidak sama dengan yang pernah kita temui di dunia ini. Tempat yang lebih nyaman, lebih indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, biarlah kita belajar mengucap syukur, puas akan apa yang kita terima, apa yang Tuhan sediakan. Sekalipun itu sebuah kesulitan, kesusahan, jalanilah dengan iman bersama Tuhan. Biarlah renungan malam ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada kami Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, ingatkan selalu kepada kami Tuhan, ketika kesulitan, kesusahan, bahkan kesedihan datang menghampiri kami. Jangan sampai ada gerutu, jangan sampai ada kedongkolan, atau tidak menerima akan fakta dan kenyataan yang harus kami jalani.
Bantu kami ya Tuhan, tetap melihat karya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat menjalani kehidupan ini dan tetap bisa mengucap syukur atas apa yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami mendatangkan murka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap diri kami ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati.